Memberikan kita kemenangan dari setiap pencobaan yang datang kepada kita. Haleluya. Menjadi khawatir dan ketakutan. Tuhan Yesus sama dan bukan sekarang dan selamanya. Dia akan berikan kita kemampuan. Haleluya. Engkau yang bertindak. Berikan pertolongan-Mu Bapa. Beri sama-sama kita masuk dalam doa kita bersama. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah roh jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Sedang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Bapa di surga, yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu ini. Kita datang beribadah walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi karunia Tuhan memberkati mengurapi kita sekalian, tapi memberikan kita kekuatan yang baru khususnya untuk boleh berjalan di dunia yang penuh dengan kekelaman ini, yang membuat hati banyak orang sekarang ini menjadi ketakutan. Tapi ketika kita percaya mujizat Tuhan ada terjadi bagi kita. Allah yang menjadi penyelamat kita, Allah yang menjadi membuat kita lebih daripada pemenang. Dan hari ini kita akan boleh satukan hati. Bagaimana karya Allah bekerja menolong setiap umat-umatnya yang percaya dimanapun berada saat ini. Sekalipun ada banyak saudara-saudara kita yang tidak bergabung dalam ibadah live kita hari ini.
Walaupun mereka melaksanakan ibadah secara manual di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa mereka juga diberkati oleh Tuhan. Supaya segera dipulihkan negara kita, dunia ini dipulihkan. Supaya kita boleh berkumpul seperti sedia kala beribadah di rumah ibadah kita. Khususnya kita menyambut Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus yang sudah diambang kita. Akan kita peringati dan kita beribadah. Supaya Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan. Mari kita berdoa agar Tuhan buka bagi kita keran berkat, sehingga ketika pun ada virus-virus corona yang menakutkan, itu akan Tuhan halau dari bumi yang kita tempati ini, sehingga kita akan segera boleh masuk di dalam rumah ibadah kita, sebagaimana biasanya kita lakukan setiap hari Minggu. Dan khususnya untuk hari Jumat, kita berdoa supaya kita boleh di Tuhan izinkan melaksanakan ibadah kita seperti sedia kala. Haleluya Tuhan. Dan ketika kita mengangkat satu pujian ini, kita mengundang Bapak Guru Jesse Sianturi berdoa, menyerahkan seluruh persekutuan ibadah kita live hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhanlah yang akan membuat kita selamat dari setiap masalah yang terjadi bagi kita. Hati yang mulia, hati yang mulia, ada kutemukan di dalammu Tuhan. Ada kutemukan di dalammu, Yesusku, siang dari hatiku, siang dari hatiku. Amin. Selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkan kami, yang selamatkanku. Engkaulah yang kumiliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Pujian kita ini kembali dari awal. Kasih yang sempurna Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kasih yang berikan. Amin. Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesus, siang dari hatiku, siang dari hatiku, selalu di setiap waktu.
Tuhan, yang sabarkan kami. Engkaulah yang tak beriman, yang ku miliki, aku Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau Bapa yang mempersatukan kami saat ini ya Tuhan di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Allah yang hidup, Engkau sudah hadir di dalam rumah kami masing-masing. Walaupun demikian kami hadir saat ini Bapa, namun kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan kami, Allah kami, selalu ada di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Dan kami yakini, kami percaya Tuhan selalu ada memperhatikan kehidupan kami. Sekalipun keadaan kami saat ini Bapa, di berbagai tempat, di dalam rumah kami masing-masing, namun kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang punya kuasa atas jalan kami. Apa yang kami rasakan, kami nikmati, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kami perbuat tanpa Kau yang turut campur Bapa di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami merancangkan, sekalipun kami merencanakan yang terbaik untuk kami menurut pikiran kami ya Tuhan, namun semuanya Bapa yang terbaik hanya dari-Mu. Sekalipun kami tidak mengerti, sekalipun kami tidak bisa melihat secara akal pribadi kami, jasmani kami ya Tuhan, namun Engkau punya jalan yang tidak pernah bisa kami selami, dan pasti itu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Bapa, walaupun keadaan kami saat ini ada di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan Yesus, pribadi anak-anak-Mu, keluarga lepas keluarga, apa-apa gereja-Mu ya Tuhan, yang Kau bangun di dalam rumah kami masing-masing. Engkau yang membuat gereja-Mu di dalam rumah kami masing-masing, lewat keluarga lepas keluarga, lewat pribadi lepas pribadi, lewat semuanya ya Tuhan, dengan aku yang berkenaan dengan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh sangat merindukan Bapa, bagaimana karya-Mu yang terbesar itu ya Tuhan tetap juga terjadi dalam kehidupan kami, terjadi juga dalam gereja-Mu, terjadi juga dalam tempat-Mu ya Tuhan, terjadi dalam negara kami ini ya Tuhanku, bagi bumi yang kami tempati saat ini ya Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa hidup kami sungguh amat singkat adanya di dalam dunia ini, namun kami tidak mau ya Tuhan, di dalam singkatnya umur yang Kau berikan kepada kami menikmati karya-Mu yang terbesar itu ya Tuhan, kami tidak memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Allahku, bahwa hidup kami ini Bapa harus memuliakan nama-Mu. Sesingkat apapun, sejauh apapun kami melangkah Bapa,
kami tetap harus mempermuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kemuliaan-Mu ada dalam rumah kami masing-masing. Kemuliaan-Mu ada bagi pribadi kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ada bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang hadir, yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, Allahku yang hidup. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan Allahku, Roh yang adalah kebenaran itu hadir dalam pribadi, hadir dalam keluarga, hadir dalam orang-orang yang merindukan Engkau ya Tuhan. Walaupun kami Bapa tidak mengerti apa yang terjadi saat ini ya Tuhanku, namun kami yakin dan kami percaya bahwa kami dipersatukan dalam roh, kami dipersatukan di dalam satu iman, bahwa iman kami, percayaan kami, meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang hadir Bapa di dalam tiap pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan Allahku, lawat kami ya Tuhan di dalam firman-Mu. Lawat kami Bapa di dalam pujian dan penyembahan dibawakan oleh hamba-Mu. Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Nainggolan yang saat ini ya Tuhan memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Melalui firman-Mu juga ya Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapa. Ya Yesus Kristus Tuhanku, kami dengarkan Engkau Bapa yang berfirman. Kami dengarkan Engkau yang Tuhan yang menyampaikan semuanya ini Bapa. Dalam gereja-Mu, dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Hidup kami mau memuliakan nama-Mu. Hidup kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Jikalaupun kami Bapa mungkin kurang di hadapan-Mu Bapa dalam melihat, menikmati ibadah kami saat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang hadir bagi pribadi kami, Roh Kudus-Mu Bapa yang hadir dalam hati kami ya Tuhan. Beri pengertian kepada kami, beri hikmat kepada kami, beri pengetahuan kepada kami Bapa atas apa yang terjadi bagi Indonesia yang kami cintai, bagi dunia yang kami duduki saat ini. Kami diai Bapa, Allahku tidak pernah meninggalkan kami. Tutku selalu ada bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami hanya bergantung kepada-Mu. Dan semuanya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Allahku, ya Bapakku yang baik, hari ini ya Tuhan Engkau sudah ada dalam ibadah kami. Amin. Hari ini Bapa, Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan Allahku. Izinkan kami Bapa, izinkan kami Yesus Kristus Tuhan kami menikmati ibadah kami ini Bapa, melalui teknologi yang Kau izinkan kami Bapa hidup di dalamnya ya Tuhan. Dan kiranya Yesus Kristus Tuhan kami, tepuk tangan kami, kiranya seluruh anggota tubuh kami, akal pikiran kami, semuanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami Bapa berada di rumah kami masing-masing, kami serahkan semua nama kewaktian kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan Allah kami hidup di antara kami, di dalam kami, dan itu Bapa akan terjadi sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allahku, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu seluruhnya Bapa, baik singer maupun pemain musik yang saat ini mengambil bagian juga ya Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami, ibadah kami ya Tuhan yang saat ini kami lakukan walaupun secara online. Berkati mereka, kuduskan mereka kekudusan yang dari-Mu ya Tuhan Allahku, yang terjadi bagi pribadi mereka. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, pekerjaan-Mu akan terjadi di dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Termulia nama-Mu ya Bapa kami di dalam surga. Oleh karena kasih karunia-Mu saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Mumpung. Kita berangkat satu persatu. Aduh. Itu udah dengar, aku dengar ini. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku. Haleluya. Amin. Yesus
sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup Memulihkan yang terluka. memulihkan Menyembuhkan yang menderita. menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup Memulihkan yang memulihkan yang terluka, yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita tahu Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup memulihkan gerejanya. Dia sanggup memelukkan keluarga lepas keluarga kita. Sebab itu sampai hari ini belum ada yang dari online saudaraku yang di rumah masing-masing yang akan memberikan satu respon kesaksian bagi kita. Ketika kita angkat pujian ini kepada Tuhan, kita mau mendengarkan jika ada mau bersaksi dari tengah-tengah kita dari rumah ini. Kita berikan kesempatan dan waktu datang di altar ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Sebab Dia yang boleh melakukan segala perkara apapun dalam hidup kita masing-masing. Dia sahabat kita. Dia mengatakan, aku tidak lagi menganggap kamu seorang hamba, tapi menganggap engkau seorang sahabat. Haleluya. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku Selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia yang mengerti, Dia mengerti bahasa kebesaran air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa
susahku yang selalu hidup berkuasa tersama yang bakal. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dan gelombang kedua Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya hingga diberi kesempatan bagi kita walaupun ibadah kita seperti ini. Terkhusus juga buat bapak-bapak kami, para muda-mudi yang berusaha untuk membuat acara ini, untuk boleh live streaming kita tertidur, kita berusaha nama Tuhan. Walaupun begini pada kita, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan melihat segala pekerjaan kita ini. Bapak, biarlah kita juga berdoa. Memang sangat sedih kali ini. Saya kira udah bisa kita beribadah di gereja kita hari ini. Bahkan saya dengar untuk Paskah pun di rumah masing-masing, tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau boleh acara Paskah di gereja kita masing-masing, di gereja kita, jangan di rumah masing-masing seperti ini. Puji Tuhan. Haleluya. Pelayanan ini biarlah kita doakan semuanya boleh sungguh-sungguh boleh diberkati Tuhanlah mereka. Juga saya juga bersaksi di peristiwa ini. Bagaimana ini Tuhan, saya pikir berapa lama lagi Tuhan seperti ini, seperti kesaksian ibu kami, Ibu Desi Majuntak minggu lalu. Saya kira udah bisa hari seminggu ini, padahal ini lagi minggu ibadah kita di rumah ini. Biarlah juga kita saling berdoa supaya boleh kita dikuatkan Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Tuhan mengerti, dan doakan juga kami keluarga, baik anak-anak ini semua, supaya boleh diberkati Tuhan juga, terkhusus yang hadir pagi ini para muda-mudi di sini bergabung, juga keluarga Ibu Simajuntak, baik juga Sintua M. Nenggolan, biarlah juga para pelayan diberkati Tuhan di sini yang bersusah payah juga. Saya salut melihat kerjasama para muda-mudi juga, baik yang ahli-ahli komputer lain teknologi ini. Biarlah semuanya kita diberkati Tuhan lewat ibadah kita ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Hari ini kekal selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus akan berikan kita kemampuan yang lebih super lagi. Ketika kita boleh datang bersekutu berdoa kepada Tuhan, Dia akan boleh memberikan kita lebih daripada apa yang kita minta pun Dia akan berikan kita. Jika kita mau percaya kepada Tuhan. Hanya saat ketika datang pencobaan seperti ini, kita harus mencari siapa yang menjadi juru selamatmu, siapa yang menjadi keselamatan kita. Orang di dunia ini tidak akan menjamin. Petinggi-petinggi dunia pun ketakutan. Kita lihat banyak negara-negara yang meraung-raung menangis
mencari wajah Tuhan. Ketika mereka juga sama seperti kita, tidak bisa bergabung bersama dalam ibadah seperti biasa dilakukan di rumah ibadah masing-masing. Harus beribadah di rumah masing-masing, bahkan ada yang beribadah, berdoa di jalan-jalan, meminta keselamatan daripada Tuhan. Tapi kita hari ini masih diberikan kesempatan. Ketika saya dengarkan, mungkin Bapak Ibu juga dengarkan, bahwa Presiden Italia pun sudah menyerah. Mereka tidak mampu untuk memberikan solusi lagi bagi negaranya, bagi masyarakatnya. Karena setiap hari menurut berita yang kita sampai kepada kita lewat internet, mereka meninggal sampai 400, 500, 600-an setiap hari. Dan mereka sudah menyerah. Karena mereka tidak mampu lagi memberikan solusi bagaimana menangani virus corona yang begitu sangat mengganas di negara mereka. Kita berdoa buat negara kita supaya diberikan keselamatan. Masih ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa seperti ini, maka Tuhan akan mendengarkan dari surga. Kita akan dijawab. Dan kita berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga masing-masing, di rumah kita masing-masing, untuk menyambut hari kematian Tuhan Yesus tanggal 10 pada hari Jumat yang akan datang. Mari kita berdoa sesungguhnya bagaimana karya Tuhan bekerja, supaya boleh Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan, agar kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan lewat kematian yang di kayu salib. Oleh itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau dengarkan suara firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta kita Eva Sinaga. Supaya Tuhan boleh memulihkan lewat firman-Nya kepada kita. Dan sewaktu kita mengangkat satu pujian bagi Tuhan, mari Bapak Ibu serta saudaraku, dimanapun kita berada di tempat keluarga kita masing-masing, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita dulu yang pertama. Nanti ketika kita akan pujian lagi yang kedua, kita berikan persembahan kolekte yang kedua, baru kita dengarkan firman Tuhan. Ini kita akan pujian bagi Tuhan, kita dengarkan, kita berikan persembahan kolekte yang pertama, pembangunan kita. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Kita tetap mempercayai kuasa Tuhan ada bekerja sampai hari ini. Imani dalam dirimu. Imanmu harus bangkit hari ini. Harus Tuhan yang membuat kamu menjadi lebih daripada pemenang. Bukan siapa-siapa. Tempat pengaduanmu tidak ada yang lain selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini, marilah, hai kamu saudara-saudaraku yang lain, yang selama ini bimbang ragu. Ketika kita selama ini membaca Alkitab, ada tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Seolah-olah kita tidak mempedulikan akan hari itu adalah firman Allah. Dan begitu saat ini ada virus corona, maka terdetak jantung kita mengingat kembali akan firman Allah. Maka Tuhan berkata hari ini kepada kita, jika engkau mengoleskan darah daripada Yesus itu di pintu gerbang rumahmu itu, maka tulah itu akan tidak pernah sampai di rumahmu. Tapi kita akan diberikan oleh Tuhan seperti janjinya lebih daripada pemenang. Maka saat ini dengarkanlah suara Tuhan. Firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Pendeta kita Eva Sinaga akan melayani kita firman Tuhan sekaligus mengakhiri ibadah kita. Dan saat kita angkat pujian ini kepada Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sekaligus 2 kali. Seperti sebiasanya kita lakukan di gereja kita. 2 kali langsung kita akan berikan persembahan kita. Seperti biasa kita lakukan di gereja kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Duk sonang rohaku dibaik Yesus. Tuhanku
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kali ini kami membawakan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita semua, yang kami ambilkan dari Ulangan 32 ayat 39 yang mengatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan. Demikianlah firman Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat Israel pada zamannya, supaya umat Israel dapat memahami bahwa satu-satunya Allah adalah Allahnya umat Israel, yang itu Allah yang telah memerdekakan umat Israel dari perbudakannya yang di Mesir itu. Demikian jugalah kita semua yang telah mendengar firman Allah ini. Di zaman perjanjian baru ini, kita harus percaya bahwa satu-satunya Allah adalah Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang percaya yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus tidak dapat binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya firman Tuhan tadi dalam Ulangan 32 mengatakan bahwa kuasa penuh ada di tangan Allah untuk mematikan, dan kuasa penuh ada di tangan Allah untuk menghidupkan, bahwa kuasa penuh ada di tangan Allah untuk meremukkan, dan kuasa penuh ada di tangan Allah untuk menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Seperti itu tegasnya.
firman Allah yang telah sampai kepada umat Israel pada zamannya dan saat ini telah sampai untuk kita semua. Dari itu semua kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan cara menyelaraskan seluruh gerakan anggota tubuh kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak untuk memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan pada waktunya, terkhusus supaya Tuhan menyingkirkan virus corona dari orang-orang percaya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita tahu bahwa dunia sedang dikejutkan oleh virus corona. Kami ulangi, semua kita tahu bahwa dunia sedang dikejutkan oleh virus corona yang penularannya sangat cepat dan sangat mematikan. Semua manusia di bumi menjadi gentar dan menjadi ketakutan. Tapi apakah orang percaya menjadi takut atas virus corona? Tetapi apakah orang percaya menjadi gentar karena virus corona? Sesungguhnya orang percaya tidak pernah takut atas virus corona karena orang percaya sudah tahu bahwa hidup atau matinya manusia kuasa penuh ada di tangan Tuhan. Bahwa meremukkan dan menyembuhkan kuasa penuh ada di tangan Tuhan. Dari itu saudara-saudaraku, marilah kita dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memperagakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita dimanapun kita berada, supaya kuasa Tuhan menyingkirkan virus corona dari kita orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menanggapi bahwa virus corona ini adalah penyakit menular yang sangat berbahaya. Tetapi sesungguhnya virus corona itu adalah ledakan murka Allah kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Tentang murka Allah cukup jelas digambarkan dalam tulisan Ezekiel yang menegaskan, Ezekiel 7 ayat 3 yang mengatakan, kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji itu. Tegasnya saudara-saudaraku, murka Allah dapat timbul oleh kejahatan-kejahatan manusia yang ada di muka bumi ini. Demikian jugalah tentang virus corona ini adalah ledakan murka Allah pada manusia yang di bumi ini. Karena Allah telah melihat bahwa banyak di antara manusia-manusia yang di bumi ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mau merenungkan firman Tuhan dalam hatinya yang paling dalam dengan sungguh-sungguh. Banyak di antara manusia-manusia yang di bumi ini tidak mau memperagakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Bahwa manusia di antara manusia yang di bumi ini tidak mau melakukan perintah dan ketetapan Allah, sehingga Allah meledakkan murkanya dengan menimpakan virus corona kepada manusia-manusia yang di bumi ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, marilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah menggunakan Roh Kudus-Nya untuk mengetuk hati orang-orang berdosa itu, untuk mengetuk hati orang-orang jahat itu, orang-orang berdosa dan orang-orang jahat itu menjadi sadar akan dosanya
dan menjadi datang sembah sujud kepada Allah supaya murka Allah menjadi surut dari bumi yang fana ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kami akan menggambarkan dan Allah akan menyingkirkan virus corona itu ke ruang angkasa, di mana di ruang angkasa tidak ada manusia yang hidup di sana, sehingga virus corona itu tidak dapat berkembang dan tinggal diam di ruang angkasa, sehingga manusia-manusia, orang-orang percaya yang tinggal di bumi menjadi hidup dengan nyaman karena kuasa Allah telah menyingkirkan virus corona ke ruang angkasa untuk selama-lamanya. Tegasnya saudara-saudaraku, hanya Allah yang punya kuasa untuk menghentikan virus corona itu. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan pengembangan virus corona itu di muka bumi ini. Tetapi manusia hanya mampu menyembuhkan orang yang telah diserang oleh virus corona. Tapi manusia tidak punya kemampuan untuk menghentikan virus corona di muka bumi yang fana itu. Dari itu, saudara-saudaraku, kita sekarang sudah tahu untuk menghentikan virus corona hanya ada di tangan Allah Bapa di surga. Hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dari itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Yesus dengan sepenuh hati kita. Dan kita minta pertolongan daripada Allah. Minta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Supaya sungguh-sungguh kuasa Allah, kuasa Yesus menyingkirkan virus corona itu dari hidupnya orang-orang percaya. Demikianlah saudara-saudaraku, firman Tuhan yang dapat kami taburkan pada saat ini. Untuk kita gunakan untuk menghadapi virus corona yang sedang mengganas berkembang di muka bumi ini. Demikianlah firman Tuhan ini kami sampaikan untuk kita semua menjadi santapan rohani bagi kita dimanapun kita berada. Dipermuliakan nama Tuhan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Arsingkan mahita. Mari kita bernyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan asalku hidup suci. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Segala kemuliaan dan puji
Kami persembahkan di hadirat malam Bapa di dalam surga. Yang telah menyelamatkan kami orang-orang percaya ini sampai detik ini, Tuhan. Kami masih dapat, Tuhan, melakukan kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Engkau Allah Bapa di surga, kiranya Engkau Yesus Kristus di dalam surga melihat dan mendengarkan semua seruan-seruan orang percaya yang lagi berdoa di rumahnya masing-masing. Doa kepadamu, kami dapat memahami bahwa Engkau sedang meledakkan murka-Mu kepada manusia yang ada di bumi ini. Tuhan, kepada di antara manusia-manusia yang terkena virus corona dan banyak yang sudah meninggal dunia, tapi ada juga yang disembuhkan. Dari sini kami dapat melihat manusia tidak punya kuasa untuk menghentikan dan menghentikan perkembangan virus corona itu di muka bumi ini. Jadi itu kami berdoa kepadamu. Kami berdoa aja kepadamu Tuhan. Karena kami telah diingatkan oleh Tuhan-Mu. Hidup atau matinya manusia adalah di tangan Allah. Sekarang kami sudah tahu bahwa berkembang tidaknya corona ini hanya ada di tangan Allah. Dari itu kami berdoa, oh Tuhan Allahku, marilah gunakan Roh Kudus-Mu untuk mengetuk hati daripada orang-orang berdosa, untuk mengetuk hati dari orang-orang berdosa, supaya mereka sadar akan dosanya, supaya mereka sadar akan kejahatannya, dan mereka menjadi menyesal dan menjadi datang kepada Allah, sembah sujud kepada Yesus Kristus, sehingga murka-Mu ya Allahku, murka-Mu ya Yesusku menjadi surut, dan Engkau ya Allahku menjadi berkenan untuk memindahkan virus corona itu dari bumi yang pada ini ke ruang angkasa di atas sana, sehingga kami manusia-manusia yang tinggal di bumi ini, orang-orang percaya yang ada di bumi ini, menjadi nyaman menjalani hidupnya di muka bumi ini. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa kuasa Allah telah menyertai kami dimanapun orang percaya berada. Demikianlah Tuhan Yesus. Demikiannya Allah Bapa di dalam surga. Doa daripada seluruh jemaat-Mu pada minggu hari ini Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu di dalam surga. Biarlah kuasa Tuhan yang menjawab semua doa para jemaat-Mu, supaya kami menjadi lega, supaya kami menjadi bersuka cita, karena kuasa-Mu menggerakkan tangan-Mu tindak bela ya Allah dari tubuhnya orang-orang percaya yang ada di muka bumi. Oh Yesus, Allah Bapa di dalam ini saja Bapak. di dalam doa, Kita berkati, berikan roh hikmat kami datang. melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dipermuliakan nama Allah Bapa di surga. Dipermuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita coba sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah pada kami. dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskan kami dari berita, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan sebagai upaya kita
menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Sekarang Musik dulu, Pak. saudara, apa Sekarang saudara dari sini apanya? Pujiannya. Iya, dari sini Pak, apanya Pak? Biar serat laras kita. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Memanggil saudara datang, keselamatanmu sedia. Kejar saudara, memanggil saudara datang. Saudara, keselamatanmu sedia. Tuhan. Haleluya. Amin.